Tes 1, 2. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semua ya. Puji Tuhan, Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga dan pengembalaan. Senang bertemu dengan Bapak Gembala yang sangat hangat ya. Jadi beliau ini baik di media sosial maupun langsung memang orangnya hangat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Junior Nathan Silalahi ya. Saya dipercayakan Tuhan ya merintis STT, namanya STT HAMI, Hagiasmos Mission ya. Kami singkat HAMI supaya jangan beribet ya. Hagiasmos Mission sudah berjalan nanti bulan Juli ini 11 tahun Amang. 11 tahun puji Tuhan, waktu kami berangkat ke sini ya keluar SK-nya ya. Puji Tuhan ya. Memang begitu selalu berkat anak Tuhan gitu ya. Haleluya. Kami rintis sudah 11 tahun dan puji Tuhan saya ditahbiskan sebagai pendeta ya di Sinode Gereja Kristen Baitani, bukan Betani ya. Ya, Gereja Kristen Baitani di Jakarta. Ya, pusat kami ada di Malang. Ya. Kami berada di sini liburan. Ya, liburan beserta keluarga. Istri dan anak ada di dekat Pantai Kuta, tetapi karena anak saya yang kecil, yang 5 tahun itu flu ya, mungkin karena perubahan cuaca ya maklum ya dari flu. Waduh, kalau kami tunggu nanti bangunnya agak lama prosesnya, kayaknya nggak mungkin, nggak apa-apa, tinggal saja dulu. Dan kami juga ada bersama lay kami di sini ya, ada lay kami Awi, ada Ito kami, ada juga mahasiswa ya, puji Tuhan ya. Perkenalan singkat ya, anak saya 2 ya, perempuan semuanya. Ya, perempuan ya, puji Tuhan. Yang pertama SMP usia 12 tahun, yang kecil 5 tahun. Ya, puji Tuhan perkenalan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ya, 2 Korintus 4 ayat 16 ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang sudah dapat katakan amin ya, yang OTW katakan aman ya, OTW ya, aman. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perikopnya berjudul jangan tawar hati bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Silakan Bapak Ibu 2, 3 ya. Sama-sama 2, 3 ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan ya, kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu artinya manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Kita diciptakan dengan spesial. Kita diciptakan bukan segambar dengan yang lain, tetapi kita diciptakan dengan Sang Pencipta kita, Tuhan. Katakan samping kanan, engkau segambar serupa dengan Tuhan. Haleluya. Itu artinya saudara, ketika melihat sesama kita, kita bisa melihat gambaran Tuhan. Katakan amin. Ya. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan yang ada di sebelah kita, wah,
kita bisa melihat Tuhan. Karena kita segambar dan serupa dengan Dia. Saudara dikasih Tuhan, kita diciptakan sangat luar biasa dengan dua unsur, yaitu yang bersifat materi dan tidak materi. Yang bersifat materi ini tubuh kita, makanya kita bisa dipegang, makanya bisa kita dilihat, ya. Manusia terkurung di dalam materi tubuh kita. Tubuh kita ini pun diciptakan dengan indah sekali. Ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang mata belok, ada yang mata sipit, ya kan? Haleluya. Tapi semua diciptakan Tuhan sungguh unik. Semua diciptakan sungguh cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Katakan samping kanan, engkau cantik, engkau ganteng. Haleluya. Tubuh kita didesain Allah dengan sempurna. Tubuh kita diciptakan dengan Allah, oleh Allah dengan sempurna, sangat indah. Dialah yang membentuk kita. Jadi jangan ada yang pesimis kalau hidungnya mancung ke dalam. Jangan ada yang pesimis kalau tingginya semeter kotor kayak saya. Jangan ada yang pesimis ya kalau tubuhnya gemuk, jangan. Jangan ada yang pesimis kalau rambut keriting, jangan. Itu indah. Ada orang kadang-kadang ya, rambut keriting dikasih lurus, yang lurus dikasih keriting. Nah, itu dia. Iya kan? Hidung pesek dikasih mancung, hidung mancung dikasih pesek. Kadang-kadang kita manusia lemah ya. Bukan memang lemah juga, ya. Kita kurang mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Unsur yang kedua adalah unsur yang tak kelihatan, yaitu manusia, roh, batiniah, dan ada jiwa kita juga. Itu yang tak kelihatan, saudara. Yang tak kelihatan itu Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada kita di dalam, nggak usah buka ya, nanti Bapak Ibu silakan buka sendiri. Kejadian 2 ayat 26 27. Ya, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu, kemudian Allah menghembuskan apa? Nafas. Kemudian tanah itu, debu tanah itu bangun. Debu tanah itu hidup. Karena apa? Karena ada nefes, roh yang dihembuskan oleh Allah. Jadi kita hidup, kalau kita bisa tadi angkat tangan puji Tuhan, karena ada nefes Allah yang tinggal dalam diri kita. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada roh yang bersumber dari Allah, yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh hidup. Kalau tidak, kita adalah manusia yang mati. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, maka manusia adalah makhluk yang sangat unik dibandingkan makhluk yang lain. Malaikat tidak punya tubuh fisik secara materi, dia punya roh, esensinya roh. Tapi kita manusia ada esensi rohnya, ada esensi materinya, yaitu tubuh fisik kita yang dapat dilihat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Kita segambar dan serupa dengan Allah itu, kita rusak. Itulah yang membuatkan sehingga kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Sehingga tubuh kita yang seharusnya mempermuliakan Tuhan, roh kita yang harusnya menyembah Tuhan, kini menjadi bertentangan dengan Tuhan. Kita tidak suka lagi memuji Tuhan karena dosa masuk ke dalam diri kita. Kita dikuasai oleh dosa, saudara. Oleh sebab itu, orang yang masih di luar Kristus, dia tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang di luar Kristus, pekerjaannya akan menghasilkan kedagingan. Tubuh kita tidak mau menyembah Tuhan. Tubuh kita lebih suka perbuatan-perbuatan yang tercela. Tubuh kita suka perbuatan-perbuatan daging yang menajiskan, yang Tuhan tidak suka. Dan roh kita pun jauh daripada Tuhan. Roh kita itu lebih suka ke hal-hal yang lain,
menyembah yang lain, terpujilah dia, karena dia menyediakan korban penebusan bagi kita. Katakan amin. Korban penebusan yaitu Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Yesus Kristus korban yang sempurna di atas bukit Kalvari, mendamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bapa di sorga menyediakan putranya yang tunggal, bukan kita. Dia sendiri yang mendamaikan dirinya dengan kita, bukan kita. Kita manusia tidak mau mendamaikan diri kita dengan Tuhan. Tidak akan mungkin mempersiapkan korban bagi diri kita sendiri. Tetapi Bapa di surga memberikan putranya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendapatkan anugerah penebusan, menerima keselamatan, menerima kasih karunia kelahiran kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, roh kita yang lama, roh kita yang tercela, roh kita yang najis ini harus dibasuh oleh darah Kristus. Katakan amin. Tubuh kita yang tercela ini harus dibasuh oleh darah Kristus. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis kepada kita hari ini. Apa yang dilayani oleh Rasul Paulus, jemaat yang ada di Korintus, dia bersaksi, karena Kristuslah aku rela, karena Kristuslah aku rela dianiaya. Dia saksikan kepada jemaat yang dia layani, apa yang dia alami, apa yang dia terima karena Kristus. Untuk apa? Untuk banyak jiwa dibenangkan bagi Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa tuanya Rasul Paulus, dia semakin menyadari bahwa manusia fisik jasmaninya semakin lama semakin merosot. Tetapi ada hal yang penting yang harus, dan ini disampaikan kepada jemaat Korintus dan kepada kita, saudara, yaitu apa? Manusia batiniah kita harus semakin diperbaharui. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita adalah manusia batiniah atau manusia rohani versus manusia lahiriah. Lahiriah artinya manusia daging. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hanya bisa menang atas manusia lama kita. Kita hanya bisa menang atas manusia daging kita kalau kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Ini yang pertama. Kalau kita belum Kristus, kalau kita belum diselamatkan oleh Kristus, ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi versus. Justru yang terjadi apa? Manusia lama dan manusia sampai sekarang selama-lamanya kita tetap akan binasa. Manusia batiniah kita tetap binasa. Manusia fisik kita lahiriah pun kita tetap binasa. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ketika tema ini yaitu manusia batiniah, itu berarti ada sesuatu yang berbeda. Manusia batiniah artinya manusia rohani. Efesus berkata apa? Bahwa kita sudah dilahir barukan. Amin. Manusia lahir baru akan bertentangan dengan manusia yang lama. Orang yang sudah dilahirkan kembali akan bertentangan dengan kedagingannya. Saudara dikasih Tuhan, perlu kita ketahui, sekalipun kita sudah menjadi manusia baru, sudah dilahirkan kembali, maka kita masih tetap berjuang untuk apa? Manusia lahiriah kita. Daging kita masih OTW. Tahu OTW? Di dalam proses. Pak Kris Marantiga katakan progressive sanctification. Apa itu? Pengudusan yang hari ke sehari, terus menerus. Oleh sebab itu maka ada pertentangan di situ. Ada perjuangan. Saudara dikasih Tuhan, jangan hanya bernyanyi. Kita lebih dari pemenang, tanpa ada perjuangan melawan kedagingan. Amin. Kita tidak menjadi umat penang
Kalau kita tidak sungguh-sungguh melawan kedagingan kita, karena itu merupakan ya tugas kita selama kita berada di bumi, maka baru selesai nanti tugas kita melawan kedagingan kita. Tubuh kita masih harus kita perjuangkan. Pertanyaannya, apakah mungkin kita menang melawan kedagingan? Sangat-sangat mungkin kita menang melawan kedagingan. Sangat-sangat mungkin. Tapi yang harus kita ketahui adalah ada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus, Efesus 1 ayat 14 katakan, Roh itu dimateraikan di dalam diri kita. Roh itulah yang memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 16 pun katakan demikian. Roh itulah yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, harus tundukkan dirimu dan lawanlah kedagingan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat di sana. Manusia rohani itu, yaitu lihat yang ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Orang yang sudah dilahir barukan, agar dia dapat melawan kedagingannya, maka dia harus dibaharui hari ke sehari secara progresif. Katakan amin. Harus mau dan rela. Firman Tuhan itu memperbaharui kita. Yohanes 15 katakan, firman itu tinggal di dalam diri kita. Firman Tuhan itu menyucikan kita. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara aminkan itu tinggal di dalam hati saudara, maka pelan-pelan firman Tuhan itu akan terus bekerja dari hari ke hari. Maka firman Tuhan itu akan terus mensucikan dan menguduskan. Itulah yang akan menjadi terang bagi jalan. Firman Tuhan menjadi terang bagi jalan bukan berarti, hati-hati Bapak Ibu ya, ketika firman Tuhan katakan bahwa firman itu menjadi terang, bukan berarti terang terus sampai ke depan saudara, enggak. Ketika saudara berjalan, ada terang. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, ada terang. Selangkah lagi, terang lagi. Saudara, ketika kita dalam Tuhan, bukan semua jalan itu terang sampai sana, enggak. Tidak. Perlu yang disebut apa? Kebergantungan kepada Tuhan. Perlu yang disebut apa? Kebergantungan kepada Roh Kudus. Kebergantungan kepada firman-Nya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Perhatikan saudara, jangan hanya tahu, jangan hanya berpikir mendebatkan firman tetapi tidak melakukan. Itu nol, kosong. Yang paling tertinggi di dalam kerohanian kita itu adalah apa? Melakukan firman. Ketika kita lakukan firman Tuhan, maka terang itu ada. Terus kita lakukan lagi, terang itu ada. Terus terang itu ada, terus terang. Ketika kita mengandalkan kedagingan kita, kegelapan, sekalipun kita anak Tuhan, bisa jatuh ke dalam kegelapan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Begitu banyak contoh dalam Alkitab, ketika orang tidak lagi mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan pikirannya, mengandalkan akal budinya, tidak mengandalkan Tuhan, maka dia akan jatuh ke dosa. Kurang apa hebatnya Daud? Kurang hebat apa pengurapan Daud? Roh Allah ada dalam dirinya, Roh Kudus menyertainya. Tetapi perhatikan, ketika Daud meleng sedikit, orang Jakarta bilang apa? Meleng. Ketika Daud menoleh sedikit, maka dia sedang menuruti apa? Kedagingan. Dia turuti kedagingannya, kemudian dia terus ikutin kemauan kedagingannya, terus dia atur siasatnya. Dia katakan apa kepada prajuritnya? Sini kamu. Siapa perempuan itu? Oh, dia Batseba. Panggil dia, ambil dia untukku. Tetapi Tuhan, dia sudah bersuami.
panggil suaminya. Ada di medan tempur, panggil. Hai Uria, begini-begini. Oh Tuhan, tidak. Hanya dia yang aku punya. Tetapi Daud tidak mau kalah. Dia terus menuruti keinginan daging. Dia bilang apa kepada panglimanya? Nanti suatu saat kalau perang, tolong atur. Waktu Uria berada di depan, maka kalian semua harus mundur. Ini apa namanya? Pembunuhan berencana. Karena apa? Keinginan daging. Akhirnya apa? Uria mati. Ambil istri orang. Ingat saudara, sekalipun Anda diurapi oleh Tuhan, sekalipun sebelum-sebelumnya Anda hebat di hadapan Tuhan, tetapi kalau jatuh dalam dosa, Tuhan akan menghantam. Apa yang terjadi? Kandungan di dalam perut Batseba lahir ya, lahir dan akhirnya mati. Sakit keras. Daud nangis dia saudara. Nangis terus karena dosanya. Hukuman terjadi atas Daud. Mati anaknya. Yang kedua, ketika Daud bernazar kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membangun rumah bagimu. Maksudnya bait Allah. Tuhan bilang apa? Tidak. Bukan dengan tangan yang menumpahkan darah. Tahu saudara maksudnya apa? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Uria, bukan tanganmu yang akan membangun rumahku, tetapi anakmu yang akan membangunnya. Perhatikan saudara, kurang hebat apa Daud diurapi Tuhan? Kurang hebat apa Daud disertai Tuhan? Sebelum-sebelumnya hebat sekali, kemenangan karena Tuhan. Tetapi karena jatuh dalam dosa, Tuhan tidak biarkan. Tuhan hukum Daud sampai dia menyerah dan akhirnya dia angkat tangan. Maka dia nangis minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai begitu kita ya. Amin. Jangan sampai. Jangan sampai begitu hancur baru. Saudara jangan pikir apa yang dialami Daud itu gampang. Ya, sebentar doang. Oh tidak, hancur. Saudara baca kitab Mazmur. Ketika Daud menyesali perbuatannya, dia hancur. Tak kau pandang hina hati. Itu dalam Mazmur ya. Yang hancur. Itu lagu, itu tulisan yang ditulis oleh Daud. Jadi ketika Daud menyesali perbuatannya, hancur hatinya. Bapak Ibu, jangan bermain-main atas dosa. Katakan amin. Jangan. Ya, engkau akan hancur dibuat Tuhan. Remuk hati kita agar apa? Maksudnya Tuhan apa? Mari datang nak. Karena Tuhan menyayangi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti kita punya anak. Kalau kita punya anak nakal dan kelewatan batas, apa yang dilakukan? Bagus nak perbuatanmu nak, gitu ya? Enggak ya? Apa yang harus kita lakukan? Nak sini nak. Apa yang kau lakukan tadi? Sini kamu. Maka kita akan ambil tangan kita dan kita jewer. Kenapa kita jewer? Karena tanda kita sayang. Semua pernah dijewer oleh orang tua? Semua. Karena orang tua kita sayang kepada kita. Katakan amin. Sayang. Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita melakukan dosa, maka Tuhan jewer kita. Sini nak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau anak tetangga nakal, apakah saudara jewer? Enggak boleh anak tetangga saudara jewer. Kalau saudara jewer anak tetangga gimana? Bisa ribut. Kenapa kita dijewer oleh Tuhan? Kenapa Daud ditegur oleh Tuhan? Karena Daud anak Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudara dan saya kalau melakukan kesalahan dosa di hadapan Tuhan dijewer oleh Tuhan? Karena kita anak Tuhan.
Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, orang yang dibaharui, orang yang lahir baru, hari lepas hari, semakin hari dia menyadari, oh itu salah. Jeweran-jeweran Tuhan itu, oh ini salah, jangan lagi. Ada pepatah berkata apa? Jangan sampai gajah jatuh kepada lubang yang sama. Jangan sampai. Kita anak Tuhan, kita sadari manusia lama kita, dan kita harus berkata stop. Kita harus berkata berhenti, tidak mau lagi, tidak boleh lagi. Ini ciri manusia rohani. Katakan tidak kepada dosa. Amin. Itu manusia rohani. Manusia rohani berikutnya adalah tidak gampang tawar hati. Rasul Paulus bahkan menghadapi maut sekalipun tidak gampang tawar hati. Manusia rohani menghadapi pergumulan sekalipun, dia berkata, aku kuat karena Tuhan. Banyak pergumulan, biarkan pergumulan ada, tetapi kita kuat karena Tuhan. Jangan pergumulan kita ada karena dosa. Haleluya. Jangan sampai pergumulan kita itu ada karena dosa. Ini beda. Kalau masalah kita ada karena dosa, yang harus kita lakukan apa? Bertobat. Tetapi kalau pergumulan itu ada karena memang Tuhan izinkan terjadi, kita alami banyak pergumulan, jangan pernah tawar hati. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya saksikan sedikit. Waktu 11 tahun lalu merintis STT, waduh, saudara saya ini kan seorang pendeta. Bagaimana? Ya, kami baru menikah, istri baru hamil, ya. Kami hanya kontrak kamar 3 meter kali 4, 5 lah gitu. Waktu tidur tengah malam saya bermimpi. Ya, saya bermimpi bahwa kami punya rumah besar. Punya rumah besar, banyak kamar. Kemudian di tengah itu ada ruang besar lagi, banyak anak kecil main-main. Banyak anak kecil main-main, saudara. Anak kecil-kecil. Saya terbangun, saya bilang kepada istri, apa ini ya mimpi saya? Kita punya anak banyak, kita punya kamar banyak, kemudian anak-anak kecil main. Mungkin itu hanya bunga mimpi. Oh iya kali. Gak lama lagi, saya mimpi yang sama lagi. Hal yang serupa. Saudara, sebelum saya merintis STT, saya itu mengajar di banyak STT. Ya, tadi Pak Amang pendeta katakan, ya, yang WL tadi mahasiswi alumni Kataros. Saya ngajar di STT Kataros itu 2007-2008, 2008, 2009 ya. Ya, nanti saya akan ngobrol dengan dia, ya. Kemudian di beberapa STT lain, STT Apolos, beberapa STT saya ngajar. Sampai mimpi itu datang, itu mendorong saya kuat untuk merintis STT 11 tahun lalu. Kuat sekali merintis. Modalnya apa? Nggak ada. Karena saya hanya seorang hamba Tuhan pendeta. Istri saya guru, ya, guru di PSKD. Saya bilang sama dia, bisa nggak ngutang di sekolah ya, saya bilang. Aduh, saya coba dulu ya, katanya. Kenapa? Mahasiswa sudah ada, saudara. Mahasiswa mau datang, mahasiswa angkatan pertama mau datang, 10 orang. Kita belum persiapan apapun. Asrama, tempat tinggal, kompor gas, semuanya perlengkapan dapur asrama belum ada. Saya bilang, ini gimana? Mahasiswa mau datang, saya bilang. Aduh Tuhan, saya bilang sama istri, coba dulu. Kalau memang nanti nggak bisa minjam, berarti ya memang bukan itu jalannya Tuhan. Istri saya menghadap kepala sekolah, bisa nggak mau pinjam? Oh boleh, tapi tiap bulan potong gaji. Saya bilang ambil saja, saya bilang. Mau gimana lagi, saudara? Kita melayani Tuhan, saudara. Kadang-kadang kepala itu sudah di bawah. Nggak apa-apa, biarin aja. Karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Jangan pernah takut, tidak pernah tawar hati, saudara. Ya, bayangkan saudara, sampai hari ini, puji Tuhan sudah berjalan selama 11 tahun.
ternyata mimpi saya itu apa? Memang STT itu harus terbentuk. Ya. STT, lahirlah mereka. Dalam mimpi saya itu anak-anak kecil, kayak anak-anak sekolah minggu. Tetapi maksud Tuhan, anak-anak STT itu adalah anak-anak kecil, ya, bayi-bayi rohani yang harus didewasakan, dimenangkan, didewasakan terus hari lepas hari. Itulah tugas kami. Saudara yang kasih Tuhan, apapun pergumulan kita, jangan pernah tawar hati. Katakan amin. Berikutnya saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah diperbaharui tadi, ciri manusia rohani tadi, maka ayat 17 katakan apa? Sebab penderitaan ringannya sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Manusia rohani, orang yang sudah hidup lahir baru, maka dia akan mengerjakan hal yang kekal. Ayat 17. Mengerjakan hal yang kekal, bukan mengerjakan hal yang fana, bukan mengerjakan hal-hal dosa. Tidak lagi fokusnya kepada materi dunia ini. Tidak lagi tujuan utamanya bagaimana aku kaya raya, bagaimana aku meraup keuntungan sebesar-besarnya, bagaimana aku menikmati semua ini, hasil ini, keluargaku makmur, anak-anakku. Itu egosentris saudara. Saudara jangan pikir bahwa ketika saudara menjadi orang sukses, ya, banyak kaya, harta, materi, senangkan orang tua, senangkan anak, sekolahkan anak sampai setinggi-tingginya, maka itu sudah selesai. Tidak. Orang yang tidak kenal Tuhan pun sama itu. Tidak sampai di situ. Apalagi orang Batak. Orang Batak, anak koki doha moraon diau ugogo pemacari. Itu bahasa roh ya saudara ya. Artinya apa? Dia kerja banting tulang ke ladang ke sawah untuk mensekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Jual harta, jual tanah, anakku bisa sekolah, bisa kuliah. Itu orang filosofi orang Batak saudara. Tetapi apa cukup sampai situ? Oh tidak. Itu masih mengerjakan hal-hal yang duniawi. Tetapi ciri orang manusia lahir baru, dia mengerjakan hal yang kekal. Lebih dari hal duniawi, lebih jauh daripada itu. Kita mengerjakan hal-hal rohani. Saudara harus memberikan diri saudara melayani Tuhan, katakan amin. Melayani Tuhan bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan. Melayani Tuhan itu tugas kita semuanya. Ya. Membesarkan manusia rohani kita. Agar manusia rohani kita tumbuh-tumbuh kuat. Jangan hanya membesarkan manusia lahiriah kita. Ya. Seorang binaragawan makan protein, daging, sayur-sayuran, olahraga. Oh saudara lihat ya, kalau bodybuilding itu kan, dia besarkan semua otot-ototnya. Tetapi apakah hanya otot yang dibesarkan? Manusia rohani harus membesarkan rohaninya. Amin. Kita harus membesarkan manusia rohani kita. Rohani kita harus kuat. Makanan kita harus benar-benar sehat. Seperti makanan 4 sehat, 5 sempurna. Rohani kita pun harus sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Apa gunanya kalau tubuh kita sehat, tetapi rohani kita sakit? Tubuh kita ini sehat sekuat-kuatnya 70, kalau kuat 80. Kalau sudah 80 pun saudara, kalau boleh berdoa minta cepat-cepat pergi. Kenapa? Karena sudah 80, sudah sakit, asam urat, gula darah, stroke, apalagi? Osteoporosis. Sudah 80. Tuhan minta panjang umur sampai 100. Anak-anak bilang, cucu bilang,
Mama ini berdoa sampai 100 loh. Padahal jalan sudah, kursi roda, ke dapur dipegang, ke toilet dipegang, ke mana dipegang. Tapi minta doa 100 tahun, aduh. Saudara yang kasih Tuhan, enggak kuat. Manusia lahiriah kita makin hari semakin merosot. Yang harus kita ketahui, yang harus kita besarkan adalah manusia rohani. Makan dan lapar, haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang membuat manusia rohani kita kuat, bertumbuh. Ya, kemudian kita sehat dan kuat. Itulah bekal kita nanti di sana. Harta materi yang kita kumpulkan nanti selesai. Ya, selesai, nggak ada. Kalau sudah masuk di dalam kotak 2x1, kotak 2x1, pakai jas, pakai dasi, kalau yang laki-laki, ganteng, pakai sepatu, ganteng-ganteng, apalagi kalau dasinya pita, kupu-kupu, sudah tidur di dalam. Mau bilang apa lagi? Hah? Mobil Fortuner mau dibawa ke dalam. Mana ada mau dimasuk ke dalam? Buku rekening BCA mau masuk ke dalam, ATM, mana ada itu? Cincin emas mau masuk ke dalam, untuk apa? Selesai saudara. Tetapi manusia batiniah, manusia rohani kita, itulah yang akan nanti menjadi bekal bagi kita nanti di surga. Katakan amin. Manusia lahiriah kita pun akan diperbaharui. Saya nggak mau terlalu panjang, nanti terlalu lari kemana-mana ya. Apalagi emang pendeta ini dosen juga sama. Itu bisa kemana-mana, ya. Secara eskatologis, manusia tubuh kita ini pun akan diperbarui dalam sekejap mata. 1 Korintus 15. Oke. Saudara dikasih Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Jangan fokus kepada yang kelihatan. Jangan fokus kepada hal-hal yang bersifat materi. Hal yang bersifat materi sementara. Hal-hal yang bersifat materi ini hanya akan binasa. Selesai. Firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki harta dan seluruh isi dunia ini, tetapi engkau apa? Binasa. Apa gunanya? Apa gunanya kita punya semua di bumi ini, harta semua, tapi kita binasa? Nggak ada artinya. Nggak ada artinya saudara. Fokuskan diri kita kepada hal-hal yang bersifat kekal. Katakan amin. Fokuskan diri kita kepada hal-hal yang membawa jiwa hati kita kepada Tuhan. Ini ciri manusia rohani. Sedangkan ciri manusia jasmani, dia akan kejar terus harta dunia, dan dia akan jatuh ke dalam kebinasaan. Firman Tuhan katakan apa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Banyak sekali orang jatuh karena uang. Banyak sekali orang jatuh karena materi. Orang tidak suka yang hal-hal bersifat kekal karena godaan, ya, sehingga orang jauh daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau hidup kita semakin hari berkenan di hadapan Tuhan, jauhkan hati kita, ya, jangan sampai fokus kepada duniawi. Di rumah bangun persekutuan. Ibu-ibu, oh ibu-ibu, mana ini ibu-ibu nih? Bangun persekutuan, bangun doa di rumah. Katakan amin. Di sini pasti rajin berdoa. Di luar sana enggak. Pagi-pagi berdoa, Bu. Kalau suami itu pagi-pagi masih ngorok itu biasanya. Tapi di sini enggak, suami-suami di sini enggak. Maksudnya enggak salah lagi maksudnya. Bangunkan, doa, ajar berdoa anak kita. Tuh tadi saya lihat anak sekolah minggu, ajar berdoa. Kenalkan Tuhan Yesus di rumah.
rajin berdoa, doakan mereka. Itu membangun manusia rohani. Di rumah jangan terlalu banyak dengar lagu-lagu remix dangdut, jangan. Ya, saya kadang-kadang aduh, kenapa anak-anak kecil kok sudah suka lagu-lagu iya gitu ya. Jangan. Putar lagu rohani. Perkenalkan anak-anak kita dengarkan lagu rohani. Itu nempel. Ya, dia ingat terus, dia ingat. Dia akan bertumbuh, dia mencintai Tuhan. Ajarkan anak-anak firman Tuhan. Dia akan bertumbuh rohaninya. Itu membangun manusia rohani. Berdoa jangan lupa. Ya, ingatkan anak, ingatkan suami. Ya. Sehingga apa? Kita terus bergantung kepada Tuhan. Kalau suami pulang, ya, pekerjaannya, gajinya pas-pasan, jangan diomeli. Jangan sampai, kok segini gajinya? Ya, bapak-bapak juga jangan potong ya. Takutnya sudah dipotong duluan. Jadi ibu-ibu akhirnya marah gitu ya. Kalau gajinya nggak lengkap, pintu tidak terbuka. Wah, ini bahaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bangun. Di rumah itu bangun suasana hati sukacita, damai sejahtera. Membangun kerohanian kita. Ya, suami, istri, anak-anak, ajar untuk menyembah Tuhan. Ajar untuk berdoa, ajar mendengarkan firman Tuhan. Sehingga apa? Manusia rohani kita semakin hari semakin terbangun. Amin. Itulah menjadi kekuatan kita. Rasul Paulus bahkan nyawanya dia berikan untuk Tuhan. Dia bahkan tidak peduli lagi apapun yang ada di dunia ini. Dia berkata apa? Aku ingin ke sana. Tetapi ternyata Tuhan masih inginkan aku di bumi. Aku harus bekerja menghasilkan buah. Mana yang harus kupilih? Filipi 1 ayat 21 dan 22. Paulus ingin cepat-cepat ke sana berjumpa dengan Yesus. Tetapi Tuhan inginkan dia masih berbuah di bumi. Saudara yang kasih Tuhan, mari selama kita masih hidup, hasilkan buah. Amin. Selama kita hidup, hasilkan buah pekerjaan Tuhan, layani Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manisih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia rohani, mari kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sembari juga jangan lupa jaga kesehatan tubuh kita. Ya, tubuh kita ini bait Allah. 1 Korintus 3 katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Mari jaga kekudusan tubuh kita. Mari juga jaga kesehatan tubuh kita, supaya kita bisa bekerja melayani Tuhan, menghasilkan buah banyak di bumi ini. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya menyadari itu kira-kira 3-4 tahun lalu dalam hal kesehatan tubuh. Dalam hal kesehatan tubuh 3 tahun lalu. Saya dulu, saudara, ini penutup ya. Saya dulu berat badan saya 80 kilo. Ini pendek-pendek begini 80 kilo. Ya, pendekar, pendek tapi kekar. Kenapa? Hobinya apa? Rica-rica, saksang. Makanan Batak itu babi kerak, selesai. Kuat makan saya, 80 kilo saudara. Perut sudah begini, ini juga sudah sama. Begini juga sama semua. Waduh. Sampai ada pendeta yang usia sudah 70 tahun, dia masih sehat. Dia datang ke kampus, dia bilang, Pak Rektor ini makan nih begini, namanya juga orang Batak kok. Saya bilang, dia udah 70 tahun, saya panggil kok. Kau mati cepat ini nanti ya, katanya. Kenapa? Ini kau nggak sehat. Kita baru nggak ketemu setahun, kamu begitu, katanya. Stop, kata dia. Lihat saya, dia bilang. Dia jaga sekali ya. Dia masih sehat sampai sekarang, udah 75 tahun masih sehat. Hati-hati kamu. Stop, jangan makan pola begini lagi. Saya tidur saudara terngiang-ngiang. Kamu akan mati. STT berkembang, kamu cepat mati. Siapa yang nikmati STT katanya? Memang betul-betul
Ya, untung dia nggak teman sebaya, itu lebih tua, pendeta lebih senior, jadi kita hormati. Kalau teman sendiri, oh dasar lu. Waduh, saya teringat, waduh, saudara yang kasih Tuhan, saya 3 tahun lalu itu nggak sehat. Udah asam urat, kaki bengkak, apa ya, gula tinggi, ya, aduh semua, hipertensi. Ya mahasiswa itu hampir setiap hari saya suruh urut kepala, ukur, waduh pokoknya sudah ini. Saya ingat lagi nasihat itu, saya harus diet. Ya, saya harus diet. Saya diet, saudara tahu berat badan saya sekarang hanya 63. Berapa kilo habis? 17 kilo. Saya puasa, saya diet 17 kilo. Celana yang kemarin, besar, kok besar begini dalam hati? Besar sekali, saudara. Saudara, jaga kesehatan, amin. Hamba-hamba Tuhan kita, anak Tuhan, jaga kesehatan. Ya, manusia rohani kuat, kesehatan harus dijaga. Maka itulah nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.